Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial tentang pendidikan dan pembelajaran. Kali ini Bro Channel akan membahas tentang Cisco Webex Meeting, salah satu aplikasi yang direkomendasi penggunaannya dalam proses pembelajaran secara daring, ya, aplikasi yang sama dengan Zoom Meeting atau Google Meet. Nah, hanya di sini ada beberapa perbedaan pada Cisco Webex Meeting. Salah satu diantaranya bahwa pada Webex ini ada 3 hal yang bisa digunakan. Yang pertama, adanya admin atau host, di mana admin atau host ini bisa digunakan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini, dalam apa istilahnya, mengontrol kegiatan pembelajaran secara daring yang dilakukan oleh bapak ibu guru yang ada di sekolah. Misalnya, admin bisa membuatkan jadwal untuk guru melakukan presentasi. Jadi ini bisa dikontrol, artinya bahwa guru benar-benar melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian yang kedua, adanya presenter, yaitu guru atau mungkin dosen yang mempresentasikan materi pembelajaran kepada siswa-siswinya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan partisipan, yaitu siswa atau mahasiswanya. Jadi ada 3 hal itu yang membedakan antara Zoom, ya, dengan Webex Meeting. Kemudian perbedaan yang lain, pada Webex ini kita bisa menggunakan selama 1 jam penuh. Kalau Zoom itu dibatasi hanya 40 menit. Kemudian pada Webex ini jumlah maksimal partisipan itu sekarang dibatasi hanya 100. Sebelumnya memang pernah, ya, mencapai 200. Jadi 200 partisipan sekaligus bisa bersama-sama, ya, melakukan atau melaksanakan presentasi. Tetapi sekarang dibatasi hanya 100. Tetapi perbedaannya lain, akun yang dimiliki itu bisa selamanya. Sebelum melanjutkan pada tutorial, seperti biasa mohon dukungan, subscribe dan komen, terutama bagi yang baru bergabung. Kemudian silakan di share agar lebih bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Bro Channel yang telah subscribe. Semoga ini akan meningkatkan motivasi saya dalam berbagi ilmu dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan menuju ke browser kita, yaitu Google, ya, seperti biasa. Kemudian di sini kita akan menuliskan Webex, ketik Webex, maka akan keluar seperti ini, ya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke websitenya, atau kita bisa langsung ke download aplikasi yang ada yang akan kita gunakan. Nah, saya lebih cenderung masuk ke Webex dulu, ke situsnya, supaya tahu apa yang ada di dalamnya. Klik di sini, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, ini websitenya. Di sini ada bermacam-macam, cuman kita butuhnya yang ini, start for free, atau di sini sign up for free. Nah, kita klik di sini start
for free, klik di sini. Nah, ini seperti ini, sign up free as quick. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan email kita ya, kemudian klik pada sign up. Oke, kita masuk. Di sini ada country regional Indonesia ya. First name adalah Ahmad, last name Salahuddin. Kemudian kita klik continue. Oke, di sini sudah ada jawaban bahwa kita diminta untuk membuka email ya, kemudian untuk mengaktifasi akun yang telah kita daftarkan. Coba untuk membuka email kita, kemudian kita klik pada email yang dikirimkan oleh Cisco Webex ini ya. Kita klik di sini untuk melakukan konfirmasi bahwa kita pernah mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun. Nah, di sini untuk memulai ada username-nya ini dan kemudian ada websitenya ini. Jadi ini nanti yang kita gunakan ya. Nah, namun sebelumnya di sini kita copy, kemudian paste. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat password. Nah, kita klik luarnya. Nah, di sini paling tidak atau paling sedikit 8 karakter, ada 2 letter berarti huruf besar ya, atau 2 huruf ya. Kemudian ada minimal 1 angka. Kemudian ada uppercase berarti huruf besar ini. Oke sahabat Bro Channel dimanapun berada, tadi kita kan sudah mengcopy username dan password itu supaya kita tidak lupa ketika kita membuka room kita, itu kan dibutuhkan. Nah, ini adalah room kita, tempat kita nanti akan melakukan presentasi pembelajaran dengan siswa-siswi kita. Nah, ini alamat yang bisa dibagikan ke siswa. Ini adalah ruangan saya. Di sini kita bisa mengganti foto. Nah, misalnya kita ganti foto kita. Kemudian di sini ada Buy Premium, ada English. Nah, ini ada Ahmad, berarti nama saya ini. Kemudian yang di sini meeting, buat jadwal meeting. Nah, ini jadwal ini so early, berarti kalau saya sudah pernah menggunakan, di sini akan terlihat jadwalnya kapan meeting. Nah, di sini karena belum, kita akan membuat meeting misalnya sekarang tanggal 30 ya. Nah, kita lihat di sini ya, mau meeting dengan siswa misalnya, kita klik di sini tanggal 30 bulan 9 September ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada record. Record itu berarti kita akan merecord hasil meeting apa tidak. Kita klik di sini coba. Nah, di record misalnya ketika kita ngomong atau berinteraksi dengan partisipan, yaitu siswa-siswi kita, maka kita bisa merecord. Yang direcord itu semuanya, atau mungkin ketika ada permasalahan yang disampaikan oleh siswa. Kemudian ini dilihat ya. Kemudian ini ada
security, ada date, tanggal, durasinya berapa. Ini yang berarti yang direkam ya. Kemudian sini ada preference. Apa isinya preference itu? Kita lihat di sini. Ini yang ada pada, nah di sini time zone kita, supaya karena kita di Indonesia ya menggunakan yang Jakarta, berarti ini di sini harus dirubah, cari yang Jakarta. Tetapi kalau sudah settingannya seperti ini settingan punya saya, berarti harus dirubah supaya dicari yang Jakarta. Support, download, dan feedback. Nah ini kita tidak, apa istilahnya, tidak begitu, artinya apa, tidak usah merubah settingan yang ada di sini, kecuali ini meetingnya kapan itu, karena ini jadwal yang nanti akan disampaikan kepada siswa. Oke, sekarang kita mencoba start meeting ya. Kita klik di sini start meeting. Nah, kita mencoba memulai meeting. Nah, biasanya ini start meeting itu dibuka 15 menit sebelum meeting dilakukan atau dimulai. Supaya apa? Supaya bisa dipersiapkan. Harus menginstal, karena di sini ada perintah join from your browser ya. Jadi dari sini. Nah, ini tergantung koneksi internetnya. Nah, ini join your browser, berarti ini room saya ketika saya akan melaksanakan meeting atau presentasi dengan siswa-siswi kita. Di sini ada use video system, kemudian use audio ya, kemudian di sini ada test speaker ya, untuk mengetes speaker dari saya apakah bisa didengar oleh siswa. Nah, nanti siswa juga sama, apakah saya bisa mendengar apa yang dikatakan siswa. Nah, dari sini. Kemudian di sini ada mute ya, mute itu untuk mematikan speaker. Misalnya anak diminta mendengarkan atau melihat video yang saya tampilkan pada presentasi ini, maka di sini harus kita klik mute. Nah, kalau seperti ini berarti bisa terdengar. Oke, coba kita klik start meeting. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, ketika kita start meeting ya, berarti ini akan tampil seperti ini. Nah, ini bagian-bagiannya ada mute ya, itu ketika kita akan mematikan sound kita atau suara kita. Kemudian ada stop video ketika kita akan men-stop, jadi ini bisa dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Berarti karena kita akan mengganti PowerPoint yang akan ditampilkan di sini supaya siswa bisa melihat. Nah, caranya dari share ini. Kemudian ada record. Record itu berarti ketika layar ini ya, atau layar presentasinya akan direcord, akan direkam ya, keseluruhan. Jadi nanti tahu siswa yang bertanya ya, misalnya itu akan baik gambar maupun suaranya. Nah, ini pada record. Nah, di sini ini saya sebagai host atau admin yang mengatur jalannya pertemuan. Sementara kalau siswa bergabung berarti nanti akan di sini partisipan 1, 2, 3 dan seterusnya. Batasnya sampai 100. Kita klik di sini. Di sini ada connect to a video system. Nah, nggak usah itu ya. Invite remain ini berarti
kita mengingatkan undangan kita, jadi kita kirim lagi ke anak, misalnya copy meeting link. Nah, di copy kemudian kita masuk ke WA, dikirimkan dan lain sebagainya dari sini. Jadi link ini supaya anak ketika mengklik bergabung dan akan tertulis di sini tuh dari copy link atau link yang sebelumnya pernah kita bagikan. Nah, di sini switch audio, coba kita klik. Nah, ini audionya. You are using computer for audio. Jadi saya menggunakan audio suara dari komputer atau dari laptop yang ada di sini. Nah, kalau kita mau menggunakan mikrofon, ya switch mikrofon. Oke, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe bagi yang belum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.